Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Khairunisa dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4. Ingin menjawab pertanyaan soal UAS mata kuliah Sirah Nabawiyah, yaitu yang pertama ada soal dari mana pengetahuan Nabi bisa menginstruksikan kaum muslimin untuk Muslimah Makkah untuk melakukan hijrah ke Habsyah, padahal waktu itu merupakan wilayah yang sangat jauh dengan harus menyeberangi Laut Merah. Di sini saya yang kedua itu ada mengapa terjadi bai'ah Aqabah ula maupun saniyah, dan apa nilai pentingnya dari pentingnya dalam syiar dakwah Nabi. Soal yang ketiga yaitu jelaskan prakondisi yang menyebabkan terjadinya perang Badar. Yang keempat, sebutkan istri-istri Nabi dan kapan masing-masing istri Nabi itu dinikahi oleh Nabi. Langsung saja saya akan menjawab nomor 1, itu dari mana pengetahuan Nabi bisa menginstruksikan kaum mukminin Makkah untuk melakukan hijrah ke Habsyah, padahal waktu itu merupakan wilayah yang sangat strategis dan harus menyeberangi Laut Merah. Jadi yang pertama ini jawabannya itu kan Nabi Muhammad SAW itu mengarahkan kaum muslimin untuk hijrah ke Habsyah. Nah, berdasarkan informasi yang diketahui tentang keadilan Raja Najasyi pada waktu itu, dan meskipun jauh ya dan harus menyeberangi Laut Merah, wilayah itu dikenal sebagai tempat yang aman dan jauh dari kekejaman Quraisy. Jadi walaupun jauh itu tapi tempat itu aman, jadi strateginya Nabi Muhammad itu lewat dari situ, walaupun jauh, karena tempat itu aman, jauh dari kekejaman Quraisy. Dan informasi ini Nabi Muhammad itu kemungkinan datang dari para pedagang Arab yang rutin berdagang ke wilayah Afrika Timur. Dan tetapi lebih dari itu, petunjuk ini mencerminkan bimbingan wahyu serta kehormatan Nabi dalam menganalisis kondisi geopolitik. Jadi Nabi juga itu sebelumnya itu juga menganalisis dulu kondisi geopolitiknya tuh. Maka hijrah ke Habsyah bukan hanya sekedar keputusan strategis, tapi itu juga bentuk penjagaan Allah kepada Nabi dan kaum mukminin Mekah terhadap umatnya lah. Nah, selanjutnya itu nomor 2. Tadi nomor 2 itu soalnya nomor 2, mengapa terjadi bai'ah Aqabah ula dan saniyah, dan apa nilai pentingnya dalam syair dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, jawabannya itu bai'ah Aqabah terjadi 2 kali. Yang pertama itu tahun ke-11 kenabian, yang dimana pada saat itu cuman 12 orang dari kota Yasrib yang berikrar kepada Nabi. Jadi pas waktu tahun ke-11 kenabian itu baru ada 12 orang dari kota Yasrib yang berikrar kepada Nabi untuk mengikuti bai'ah Aqabah. Dan tahun berikutnya jumlahnya itu meningkat menjadi 75 dan bai'ah kedua ini mencangkup komitmen untuk melindungi Nabi bahkan dalam peperangan. Nah,
Jadi yang bai'ah kedua itu bertambah, yang tadinya 12 orang bertambah jadi 75 orang. Nah, peristiwa ini menjadi titik balik dakwah Islam. Bai'ah Aqabah menunjukkan bahwa Islam kini mendapat perlindungan politik di luar Mekah, dan inilah yang membuat jalan bagi hijrah ke Madinah dan terbentuknya masyarakat Islam pertama. Jadi Bai'ah Aqabah ini menjadi pembuka jalan bagi hijrah ke Madinah dan terbentuknya masyarakat Islam pertama. Nah, selanjutnya nomor 3 itu jelaskan prakondisi yang menyebabkan terjadinya perang Badar. Nah, itu sebelum perang Badar, berarti sebelum perang Badarnya itu kaum Quraisynya itu menyita harta orang-orang Islam yang hijrah ke Madinah. Nah, Nabi itu merespon dengan merencanakan penyergapan terhadap kafilah dagang Quraisy yang melewati rute dagang ke Syam. Jadi Nabi Muhammad itu tahu nih, sebelum perang Badar itu Muhammad tahu kalau kaum Quraisy itu menyita harta kaum orang-orang Islam yang hijrah ke Madinah. Nah, Nabi itu merespon dengan merencanakan penyergapan terhadap terhadap kafilah dagang orang yang melewati rute dagang ke Syam. Nah, meski kafilah itu berhasil lolos, pasukan Quraisy datang untuk menyerang lagi, maka terjadilah perang Badar. Nah, perang pertama dalam sejarah Islam ini tuh bukan sekedar konflik militer saja, tapi pembelaan terhadap terhadap eksistensi Islam dan hak kaum muslimin. Nah, perang Badar ini tuh bukan berarti kayak perang biasa, berarti perang pertama adalah sejarah Islam bukan hanya sekedar konflik militer, tapi untuk pembelaan terhadap eksistensi Islam dan hak kaum muslimin. Nah, selanjutnya itu nomor 4, pertanyaannya, sebutkan istri-istri Nabi dan kapan masing-masing mereka dinikahi oleh Nabi. Nah, yang pertama ini berarti istri-istri Nabi itu yang dinikahi waktu itu, yang pertama itu Khadijah binti Khuwailid. Dinikahi Nabi pada saat berusia 25 tahun, yang pada saat itu Nabi juga itu lebih muda dari Siti Khadijah ya. Nah, itu sebelum kenabian menikahinya. Nah, yang kedua itu ada Saudah binti Zam'ah. Nah, itu setelah wafatnya Khadijah menikahi Saudah binti Zam'ah saat di Mekah itu. Nah, yang ketiga ada Aisyah binti Abu Bakar, akadnya di Mekah, tinggal bersama setelah hijrah ke Madinah. Yang keempat Hafsah binti Umar, tahun ketiga Hijriah. Nah, yang kelima Zainab binti Khuzaimah. Zainab juga dinikahi tahun ketiga Hijriah, namun wafat tidak lama setelahnya. Nah, setelah dinikahi itu nggak lama wafat. Nah, terus yang keenam itu Ummu Salamah, tahun keempat Hijriah. Nah, yang ketujuh Zainab binti Jahsy, tahun kelima Hijriah. Nah, yang ke-8 itu Juwairiyah binti Al-Harith, tahun ke-6 Hijriah. Nah, yang ke-9 itu Ummu Habibah setelah hijrah ke Madinah
sekitar tahun ke-6 Hijriah. Nah, yang ke berapa tadi? Yang ke-10. Yang ke-10 Sofia binti Huyai setelah perang Khaybar. Nah, setelah perang Khaybar ini menikahi Sofia binti Huyai tahun ke-7 Hijriah. Yang ke-11 itu Maimunah binti Al-Harith juga tahun ke-7 Hijriah. Dan pernikahan Nabi ini syarat nilai sosial, politik, dan dakwah, bukan hanya hubungan pribadi. Jadi Nabi Muhammad itu menikahi istri-istrinya itu bukan karena hubungan pribadi, bukan karena ya pokoknya itu karena syarat nilai sosial untuk politik dakwah, untuk penyemangat dakwah, mungkin itu bukan hanya hubungan pribadi aja. Nah, mungkin itu jawaban-jawaban dari pertanyaan 4 tadi. Semoga bermanfaat dan semoga menambah pemahaman tentang perjuangan dan kebijaksanaan Nabi Muhammad dalam berdakwah, dalam membangun peradaban Islam yang sampai sekarang itu masih sangat berkembang pesat ya Islam itu. Dan mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.